Terima kasih Anda masih bersama iNews Bali dan telah hadir bersama saya Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan. Om Swastiastu, Pak Agung. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di iNews Bali. Terima kasih, sama-sama. Oke. Baik, pemirsa, tahapan Pilkada Serentak 2020 akan memulai masa kampanye 26 September 2020 besok. KPU telah menetapkan dan melakukan pengundian nomor urut paslon di 6 kabupaten kota di Bali yang mengikuti Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh terkait topik kita hari ini, Pilkada aman di tengah pandemi, kita simak lebih dulu tayangan berikut ini. Komisi Pemilihan Umum di 6 kabupaten kota di Bali telah melakukan pengundian dan penentuan nomor urut peserta pilkada yang dilakukan serentak pada Kamis 24 September kemarin. Penentuan nomor urut dilakukan usai menetapkan pasangan calon sebagai peserta pilkada serentak 9 Desember mendatang. Mulai 26 September besok hingga 5 Desember mendatang, peserta pilkada di 6 kabupaten kota di Bali akan memulai tahapan kampanye yang digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Di tengah situasi pandemi, untuk kampanye terbuka bahkan pesertanya dibatasi dengan harapan pilkada berlangsung aman dan lancar serta tidak memunculkan klaster baru di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Bali. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bertanya terkait topik kita hari ini, Anda dapat menghubungi line telepon kami di 0361-231-023. Baik, kita akan langsung saja berbincang dengan Pak Agung terkait dengan bagaimana KPU Provinsi Bali ini mempersiapkan diri dalam menyongsong Pilkada serentak di tengah pandemi ini. Berharapnya supaya aman ya Pak ya. Jadi kemarin baru saja penetapan nomor urut begitu Pak ya, sebelumnya sudah ditetapkan paslonnya sendiri. Lantas seperti apa persiapan atau catatan dari KPU nih Pak untuk para paslon ini dalam mempersiapkan diri sebelum kampanye besok? Ya baik, terima kasih. Jadi kita Astungkare Desang Yang Widi bersama kita semua. Walaupun ada beberapa hal yang saya juga sendiri merasa jengkel kemarin waktu pendaftaran pasangan calon, tetapi pada saat kemarin penetapan pasangan calon dan juga pengundian nomor urut sudah berjalan dengan baik. Dan tidak ada lagi yang namanya masa yang mengiringi. Ini saya sangat senang dan mungkin para kandidat sudah mulai merasa bahwa memang itulah yang mereka harus lakukan. Saya sangat berharap ke depan mulai hari besok ini sudah mulai kampanye, seluruhnya sudah mematuhi aturan yang ada. Karena PKPU 6 itu sudah dirubah menjadi PKPU 10 dan PKPU 13 sudah muncul. Di situ sudah ada kita memberikan sanksi jika mereka lalai atau tidak menuruti protokol kesehatan. Maka itu jadi kita harus sama-sama, jadi tidak hanya KPU tetapi bagaimana masyarakat juga mengerti bahwa di tengah pandemi ini jangan disamain seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Ini spesial ya, Pak, maka itu mari kita sama-sama supaya tidak ada klaster baru lagi di pilkada ini. Karena sementara ini memang kita sudah memberikan contoh ini. Jadi jangan anggap pilkada ini menjadi sumber selama ini. Karena selama ini memang tidak ada sama sekali laporan satupun penyelenggara kami menularkan kepada masyarakat. Betul. Bahkan kami memberikan contoh yang baik, mulai dari PPDP, pemutahiran data pemilih kita, PPK maupun PPS, selalu menggunakan APD dalam rangka melaksanakan tugas. Baik, kemudian untuk persiapan kampanye besok, selain pembatasan massa ataupun juga orang-orang nanti, apa saja harus dipahami paslon Pak pada saat berkampanye nanti? Ya, salah satunya ya sudah terbit PKPU 13, ini harus dibaca betul sama seluruh tim kampanye dan juga paslon. Ya, yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana betul-betul diterapkan. Jangan lagi membuka, karena saya di Bali jelas tegas dari awal saya tidak setuju ada
kampanye rapat umum itu tidak setuju saya, sama sekali tidak setuju. Karena yang sekarang kita harus sosialisasikan kepada masyarakat, karena ini pemimpin-pemimpin ini kan calon pemimpin kita dalam rangka mengatasi pandemi ini. Kan mestinya harus jadi contoh, bukan malah membiarkan masanya, kemudian pendukungnya ikut ke sana kemari tanpa menggunakan APD atau lain sebagainya. Nah, inilah cermin apabila ada calon kandidat atau calon sekarang sudah ditetapkan itu ngomongnya bilang, nah itu kan pendukung kami tidak bisa ini. Itu namanya belum siap jadi pemimpin. Jadi untuk menenangkan audiennya yang nggak bisa, apalagi menenangkan musuhnya. Yang inilah tidak benar ceritanya. Maka itu saya tegas, saya juga minta teman-teman di Bawaslu segera melakukan tindakan, termasuk kepolisian dan Pol PP jika memang masih ada kerumunan-kerumunan yang memang tidak kita harapkan dan melanggar protokol kesehatan. Dan untuk kemudian rapat umum Pak, rapat umum terbuka, kampanye terbuka ini ada batasan, mungkin sudah diatur sekarang berapa sudah kali? Ditiadakan. Tidak boleh sama Tidak sekali. boleh, yang boleh hanya rapat tertutup dan itu pun sangat kecil, hanya 50 orang maksimal dan itu bisa sesuaikan dengan kondisi ruangannya, dan itu maksimal kondisi ruangan itu maksimal 40-50%, nggak boleh lebih dari itu. Oke, baik. Jadi untuk keterlibatan kampanye atau rapat tertutup ini pun juga sudah dibatasi 40 orang maksimal ya Pak ya. Oke. 40% dari jumlah ini dan 50 maksimal di dalam satu pertemuan rapat tertutup. Nah, kemudian untuk sanksi, jenis sanksi yang diberikan ini seperti apa Pak? Apabila ada yang lalai seperti itu? Ya, ada peringatan sampai nanti akan dilakukan pengguguran calon. Ya. Jadi ini memang ketat kita, tegas kita, apalagi di Bali yang notabene sekarang masih walaupun sudah melandai tapi sudah ini. Karena kalau kita semua ndak care, ya emang akan naik. Tapi kalau semua kita care dan kita sama-sama, bukan hanya diserahkan kepada KPU dan mungkin Bawaslu, ini saya yakin akan lambat laun akan mereda. Karena ini harus kepedulian semua pihak. Jadi emang harus bersinergi ya Pak ya, kolaborasi masyarakat, paslon, KPU sendiri. Sama-sama yuk kita menjaga pandemi ini supaya aman. Ya, jadi itu prinsipnya kan sekarang kalau memang kita fokuskan kepada pemilihan ini, tentu sekarang ada di kandidat. Karena ini kampanye. Betul. Ya, kandidat sekarang saya harap mencoba untuk membuat terobosan. Ya, kalau ada kandidat-kandidat yang bright, yang pintar sekarang lah. Karena nanti akan pada saat debat akan ditanya apa yang kandidat lakukan ya dalam rangka nanti kalau jadi pemimpin memecahkan masalah. Bisa dibilang ini sudah cerminannya mulai dari sekarang ya Pak. Sekarang kita lihat masyarakat bisa rekam, bisa record apa yang dia lakukan. Kalau memang dia melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, ngapain dipilih? Nanti kita semua terpapar juga akhirnya. Betul sekalian. Kemudian apa Pak langkah-langkah dilakukan KPU ini sendiri untuk mencegah klaster di pilkada ini? Kita tahan dulu, mohon izin ya. Dan pemirsa tentunya ini masih perbincangan kita masih panjang dan pastinya masih ingin mencari tahu lebih detail lagi kira-kira seperti apa persiapan KPU Provinsi Bali ini untuk mencegah adanya klaster baru selama pilkada serentak 2020 nanti. Baik pemirsa, jangan lupa untuk Anda yang akan bertanya, silakan Anda menghubungi kami di 0361 231 023. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di iNews Bali.